Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pekerjaan di kampus 2 untuk kuliah pada hari ini. Saya adakan secara online asinkron ya, gitu karena ada satu hal itu dan lain hal begitu ada acara keluar kota gitu. Maka ini saya buat materi nanti bisa dipelajari di rumah secara mandiri. Ya, baik, kita akan melanjutkan pekerjaan kita. Yang kemarin kita sudah bicara tentang integral eksponensial, kita akan melanjutkan di materi kita tentang integral fungsi trigonometri ya. Rumus integral trigonometri ya ada banyak sebenarnya gitu ya. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 13 ya. Ada integral sin x dx, maka integralnya adalah min cos x plus c. Yang nomor 2 adalah ketika ada integral cos x dx, maka integralnya adalah sin x plus c. Nomor 3 adalah integral sin dalam kurung ax plus b dx, maka integralnya adalah sin itu akan min cos gitu kan ya. Maka ax itu bisa berubah angka ya, jadi 1, 2, 3 dan sebagainya. Maka jadinya 1 per a. Ya, kalau a-nya itu angka 4, maka 1 per 4 gitu kan. Kalau x-nya itu a-nya berubah jadi 6, maka 1 per 6 ya. Tetap min cos ya dalam kurung ax plus b plus c dan selanjutnya. Ya, dalam integral trigonometri ya, dalam menceritakan soal integral trigonometri terkadang kita perlu menyederhanakan persamaan trigonometri terlebih dahulu. Salah satunya adalah kita menggunakan rumus identitas trigonometri dalam mentransformasikan persamaan trigonometri ya dalam bentuk persamaan lainnya. Maksudnya ini mensederhanakan. Jadi misal Anda menjumpai cos x gitu, cos x itu ya sama aja dengan 1 per secant x, atau Anda menjumpai 1 per secant x gitu ya, maka itu cos x sama saja. Atau 1 per cos secant x gitu, maka itu sama aja dengan sin x gitu kan. Atau Anda menjumpai sin x per cos x ya, itu sama aja dengan apa ya, tangan x dan sebagainya begitu ya. Rumus sederhananya begitu. Misal nomor 10 ini juga Anda menjumpai tangan kuadrat x gitu, maka itu sama dengan secant kuadrat x min 1. Begitu ya. Ini adalah rumus persamaan atau rumus persederhanaan ketika Anda nanti menjumpai penyelesaian soal-soal trigonometri. Nah, latihan soalnya yang pertama adalah ketika ada soal integral sin 5x dx ya, ini 5x dx, maka ingat rumus ini ya. 5x ini kan ya. Rumus ini ya. Sin ax ya. Sin ax dx ya, ini ada rumus nomor 3 ya. Nomor 3 sin ax dx itu sama saja dengan ya, maka kemarin kita sudah sampaikan bahwa a ini akan berubah-ubah, bisa jadi 1, 2, 3 dan selanjutnya. Maka kalau a-nya 5, maka jadi apa? Ingat, integral sin itu adalah min cos ya, min cos ya. Bisa jadi ya ketika Anda menjumpai integral sin 5x dx, maka kan jadinya kan begini ya. Jadinya adalah 1 per 5 dalam kurung apa? Sin itu kan min cos integralnya. Gitu kan. Min cos. Gini kan? Maka berapa? Ya, diikutkan lagi AX-nya itu ya, 5X ya, plus C. Kan begini sebenarnya. Maka karena begini kan enggak lazim, maka min-nya kan kita taruh depan sini ya. Jadinya adalah min 1 per 5 cos 5x plus C. Nah ini ya, jadi begini. Yang nomor 2 jadi berubah menjadi 7. Ya, integral sin 7x dx ya. Sama ya. A-nya menjadi 7. Maka bagaimana ya, ini sama rumus ini. Ya.
Integral sin 7x dx maka jadinya adalah min 1/7 cos 7x plus C. Ingat pada rumus nomor 3. Coba kita lihat rumus nomor 3. Ya, ini ya. Rumus nomor 3 ya. Sin AX gitu kan ya. Sin AX ini. B ini juga bisa jadi nanti konstanta gitu kan. Konstanta tersendiri ya. Mungkin B-nya menjadi 18 atau apa kan gitu. Nanti ada contoh soal yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah integral cos 5x dx. Ya, 5x. Ya, ini adalah cos. Integral dari cos apa? Sin, ya. Maka integral dari cos itu adalah sin. Ya, integral nomor 3 juga sama, ya. Rumusnya juga sama di nomor 3 kan begitu. Cos itu adalah sin, ya. AX ini maka jadi apa? Ya, sama. Kalau AX-nya itu jadi 5x maka jadi apa? Ya, 1/5 sin 5x plus C. Ya, udah. Nah, bagaimana ketika menjumpai integral pertambahan kan nih ya, pertambahan. Integral 5 sin X plus 3 cos X dx. Ya, integral dari sin berapa? Itu adalah min cos. Ya, integral dari cos apa? Sin. Ya, ada dua ini kan, ada dua kombinasi ya. Ya, maka jadinya adalah ingat ini tetap utuh ya, karena nanti diintegralkan jadinya kan begini sebenarnya. Soal ini kan jadi seperti ini sebenarnya. 6 ya, integral sin X kan gitu. Ditambah ya 3 integral cos X. Ya. Nah, ini dx. Jadi kan begini sebenarnya. Maka angka-angka konstanta yang berdiri sendiri ini 6 sama 3 ini kan tetap utuh. Tinggal integralnya sin X berapa, cos X berapa. Ya, ini kan ya kelihatan. Maka tinggal ini aja. Oh, sin X itu kan sama dengan cos X. Maka jadi min 6 cos X plus 3 sin X plus C. Maka hasilnya ini. Nah, gitu. Nah, ini juga sama. Nomor 5 adalah integral dalam kurung 2 sin 4x plus 3 cos 6x dx. Ingat rumus yang tadi sama saja. Cuma di sini tidak hanya X aja, tapi ada 4x gitu kan ya. Ini juga ada 6x ya. Tadi yang 3 sama 2 ini ya. 2 sama 3 ini kan dipisah juga kayak tadi ya. Dipisahkan juga. Ya, kita tahu bahwa sin X itu adalah min cos. Cos itu adalah sin integralnya. Namun di sini ada sin 4x, maka jadinya nanti kan adalah berapa? Kalau sin 4x maka kan jadi 1/4 kan gitu kan ya. Kan karena sin kan jadi min kan? Nah, min cos. Nah, min cos. Kan begitu sebenarnya. Nah, min cos ya. Jadi kan ini kan ya. Tapi kan di depan ada duanya, makanya harus dikali 2 juga. Titik. Nah, jadi seperti ini. Maka 2 ya. 2 min 2 karena ini adalah min cos adalah min 2 kali 1/4 cos 4x plus ya 3 tetap utuh karena ini 1/6 maka jadinya 1/6 karena ini cos maka jadi sin 6x plus C. Tinggal disederhanakan. Ya 2 kali 1 kan 2 ya. Min 2/4 cos 4x plus 3, 1 kali 3 itu 3/6 sin 6x plus C. Dan ini bisa disederhanakan juga. Jadinya adalah min 1/2 cos 4x ditambah 1/2 juga sin 6x plus C. Nah, ini hasilnya ya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh soal yang saya ambil dari di Google gitu kan ya. Ya, ketika ada sama aja kan ya. Ya. Integral 2 sin x dx ya. Ini
Ya, ini yang diintegralkan. Ini berdiri sendiri. 2 ini berdiri sendiri. Ya. Maka sama aja dengan ini ya. 2 kan 2-nya dikeluarkan di sini. Nah, 2 integral sin X dx kan jadi gitu. Integral dari sin X berapa? Min cos X. Ya, maka ini jadinya 2 dikali dalam kurung min cos X plus C. Maka kalau begini kan nulisnya kan tidak lazim, maka minnya ini ada taruh depan, min 2 cos X plus C. Dan selanjutnya adalah ada integral cos X per 10 dx. Ya. Cos X per 10 itu sama aja dengan di sini ada angka satunya. Nah, ya, ada angka satunya. Ya, jadi begini jadinya. Jadinya adalah 1 per 10. Nah, integral cos X dx. Integral dari cos X berapa? Sin. Nah, ini. Maka jadinya adalah 1 per 10 sin X plus C. Terus soal selanjutnya sama. Ya, integral dalam kurung 2 sin X plus 18 dx. Nah, ini kan yang tadi saya katakan AB tadi itu ya. AB tadi ya. Di depan tadi kan ada namanya AX plus begini tadi kan ya di depan itu. Lah, ini contoh soalnya. Ya. Maka jadi juga begini sebenarnya. 2 sin X plus 18 dx. Maka jadinya berapa? Ya, sama aja kan begini kan. Integral 2 sin X dx ditambah integral 18 dx. Kalau konstanta 18 kalau turunan jadi 0. Cuma kalau integral kan jadinya enggak 0, tapi tambah X kan gitu kan ya. Maka 2-nya ini ditaruh depan dulu, jadinya 2 integral sin X dx ditambah integral 18 dx. Ya, ini 2-nya tetap utuh di sini. Integral sin X itu adalah min cos, maka dikali min cos X. Plus berapa? Integral dari 18 berapa? Itu adalah 18 X plus C. Maka kalau begini itu kan nggak lazim, maka dirubah jadinya adalah min 2 cos X plus 18 X plus C. Ada juga yang ditulis lagi begini. Ya. 18 X ya. Ya, 18 X min 2 cos X plus C. Ada yang begini juga, karena ini maksudnya positif taruh depanan gitu. Sama aja. Terus soal yang selanjutnya adalah integral dalam kurung X min cos X. Ya. X min cos X dx. Ini sama aja dengan integral X dx dikurangi integral cos X. Ya. Integral cos X ya. Integral cos X itu sama aja dengan ya, ini berpangkatnya adalah 1. Ya, kalau integral X pangkat 1 kan ditambah 1 kan ininya pangkatnya. Ya, makanya jadinya adalah 1 per 2 ya. Karena ini ada 2 kan ikut ya. Maka jadinya 1 per 2. 1 per 2 ya, 1 per 2 X pangkat 2 ya. X pangkat 2 min integral dari cos X berapa? Sin X. Maka jadi adalah 1 per 2 X pangkat 2 min sin X dx. Nah, ini sederhananya begitu. Ya. Maka ketika kita mempunyai integral yang seperti ini, maka diteliti lagi. Ya. Nah, itu untuk kuliah kita pada hari ini untuk kelas A1 dan A2. Saya harap untuk bisa kuliah belajar mandiri di rumah dengan melihat video ini ya, gitu ya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.